Halo teman-teman, salam kopi tanpa gula, segelas kopi sejuta inspirasi. Oke teman-teman, yang baru ke channel ini jangan lupa di like dan di subscribe ya, untuk mendapatkan video terupdate dari channel saya. Nah, kali ini saya ingin berbagi lagi teman-teman. Kali ini saya sudah punya bahan seperti ini ya. Nah, ini hasil dari rendaman. Jadi ini saya masih rendam di media air. Jadi ini adalah bahan dari kelapa hijau ya. Kelapa hijau. Jadi ini kalau di Bali ini adalah sisa dari persembahyangan. Ini akarnya juga sudah mulai tumbuh ya. Tumbuh. Kalau bisa memang dibiarkan dulu sabutnya ini ya. Jadi ini bisa membantu dalam proses pertumbuhan akar yang lebih cepat. Ini dia. Nanti tujuannya ini adalah untuk akarnya melingkar lebih cepat ya. Nah, ini juga sudah ada teman-teman. Ini salah satu cara membuat akar melingkar ya, tanpa kita memendamnya. Jadi kita masih bisa memantau pergerakan akarnya kemana saja. Misalnya akarnya ini kita ingin belokkan ke sini, ke samping, ini masih bisa nanti ya. Untuk ini kurang rapi ke sini, nanti kita tarik menggunakan tali. Lalu sebaiknya untuk bagian batok dibersihkan dulu, agar saat sudah banyak tumbuh akar tidak memikirkan proses pembersihan batok ya. Nah, jadi selama direndam ini tidak akan pecah teman-teman. Jadi pastikan saja tidak ada sisa-sisa dari sabut yang masih menempel. Jadi sepertinya ini sudah pernah digerinda ya, digerinda namun kurang halus ya, nanti kita amplas saja. Nah, jadi ini direndam sampai batas bonggol. Lalu tahap kedua, saya akan mengajarkan teknik sayat. Nah, kalau untuk sayat mawar ini sudah cukup tinggi ya, tunas daunnya sudah cukup tinggi. Biasanya sayat mawar kita lakukan saat tunas masih kuncup. Nah, kurang lebih di sini kita lakukan sayat mawar. Nah, saat ini kita akan lakukan penyayatan biasa. Nah, untuk sayat mawar tekniknya seperti ini ya. Dibelah dulu. Nah, dibelah dan dibelah, terus dibelah seperti itu. Kurang lebih seperti itu sayat mawarnya teman-teman. Nah, jadi kita akan lakukan pembuangan saja ini. Kita buang agar proses lebih cepat ya. Nah, teman-teman, kebetulan di sini ada luka gores. Ini dia. Luka gores seperti ini. Ini akan berakibat buruk ya. Namun karena ini masih bagian bawah, tidak apa-apa karena ini juga akan kita buang. Jadi untuk menghindari terjadinya goresan seperti ini, saat melakukan penyayatan itu harus hati-hati ya. Nah, saya akan contohkan sekarang cara yang benar agar tidak tergores. Nah, pertama teman-teman harus membelahnya. Nah, tadi kan sama juga belah tapi dengan tekanan. Namun sekarang kita belah sedikit. Nah, kita langsung bantu dengan tangan. Kita tarik ini. Nah, jadi kan tidak ada goresan di dalamnya. Nah, jika ingin membelah-belah juga seperti tadi, teman-teman tinggal belah
ujungnya baru ditarik. Belah ujungnya. Nah, ditarik. Nah, seperti itu. Lalu untuk sentuhan pisau, sebaiknya mata pisau dibawa keluar ya. Seperti ini. Jadi ini akan meminimalkan dari luka yang terjadi. Karena jika ada luka sehat seperti itu, penampilan dari kelapanya akan kurang bagus ya, pelepahnya kurang bagus. Nah, namun jika sudah lihai, bisa juga lakukan dengan mata pisau dihadapkan ke dalam seperti ini. Namun tetap berhati-hati ya, jangan sampai bagian dalam ini dipakai tumpuan. Teman-teman harus ya narik ini, lalu diberikan sentuhan. Sangat simpel sekali ya. Cuman untuk proses ini harus dilakukan setiap saat ya, dalam artian setiap saat itu tidak dibiarkan beberapa bulan ya. Teman-teman harus melakukan penyayatan ini rutin 1 minggu jika pertumbuhannya sedikit lambat, dan mungkin sampai 3 hari sekali ya. Nah, untuk penyayatan tapis. Nah, untuk yang belum tahu tapis, nah ini dia namanya tapis ya, yang kita sering sebut tapis atau lapisan pembungkus dari tunas baru. Ini dia. Ini yang harus disayat untuk mendapatkan daun yang kecil. Nah, ini dia prosesnya, harus sangat berhati-hati. Nah, jika sudah bisa dibuka, langsung dibuka. Nah, ini dia. Kita berikan sentuhan sedikit agar tidak ada goresan dalamnya. Bisa dengar suara krek 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 gitu. Jadi untuk penyayatan ini harus terus dilatih teman-teman, untuk bisa menyayat dengan cepat dan menyayat dengan rapi tentunya ya. Nah, inilah yang akan terjadi jika tidak disayat ya, dia akan menjulang tinggi seperti ini. Jadi ini harus disayat rutin teman-teman. Rutin itu bisa 3 hari sampai 1 minggu sekali seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, untuk daun pelepah tapis terakhir ini juga perlu diperhatikan. Jika teman-teman terlalu keras menekan saat menyayat, itu akan membuat sayatan juga di bagian dalam ini ya. Nah, ini daun bagian dalam akan tergores, dan saat dia mekar itu akan terlihat berlubang. Itu karena pisau sayat teman-teman menggores daun bagian dalam. Itu yang membuat lubang pada daun ya. Jadi harus hati-hati. Untuk sayatan terakhir bisa sampai bawah sini atau setengah saja dulu.
Kenapa setengah? Ini bertujuan untuk menopang daun ini agar tidak jatuh dan patah ya. Nah, jika ini sudah sedikit kuat, baru lanjutkan untuk penyayatan bagian bawah. Lalu untuk teknik kedua, jika ingin lebih lama proses penyayatan, teman-teman bisa lakukan sayat pelepah. Nah, sayat pelepah itu teman-teman mengambil pelepah, ya, diambil. Tak hanya tapisnya saja diambil, tapi teman-teman mengambil pelepahnya sedikit ya. Nah, proses sayat pelepah ini akan membuat pelepahnya bisa lebih mekar. Selain kerdil, dia akan membuat mekar ya. Nah, ini sebelumnya kan segitu ya. Kita coba ini sayat pelepah. Jadi untuk sayat pelepah bisa lebih dari 1 minggu teman-teman lakukan ya. Cuman proses sayat pelepah ini lebih lama karena pelepahnya itu lumayan keras teman-teman. Jadi ini bisa mekar lebih jauh dia jika teman-teman lakukan sayatan pelepah. Nah, sekian saja teman-teman, sebuah proses yang masih panjang ya, yang teman-teman harus lakukan ya. Jika teman-teman memiliki bibit seperti ini, ya pastikan dirawat secara rutin agar nantinya bisa mendapatkan bonsai kelapa sesuai keinginan teman-teman. Nah, untuk video kali ini sekian saja. Semoga video ini bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, bisa share ke teman-teman yang lain yang masih belajar bonsai kelapa. Dengan harapan nantinya bisa menciptakan bonsai kelapa seperti ini ya, di depan ini. Ini untuk bonsai kelapa jenis OWL ya. Saya senang pajang dia di atas meja untuk menghiasi meja saya. Nah, sekian saja. Terima kasih. Salam kopi tanpa gula.